Melawan ketidakadilan dan menjaga garis Mesias itu yang sedang Tamar lakukan. Perempuan yang tidak diam dalam sistem yang tidak adil. Saudara, bila kita membaca di Kejadian 38, ini naratif yang ada di pertengahan kisah Yusuf, Kejadian 37 dan 39. Tapi tahukah Anda, ini bukan selingan acak. Ini kisah yang menyingkapkan pergulatan moral dalam keluarga Yehuda. Salah satu leluhur Mesias. Saudara, saya mau beritahu ada sistem Levirat, hukum kawin saudara ipar. Dalam budaya kuno, ini dibandingkan dalam Ulangan 25 ayat 5-10. Saudara ipar harus menikahi janda dari saudaranya yang meninggal agar garis keturunannya tetap hidup, dan mewariskan keturunan berarti menjaga nama, menjaga tanah warisan, dan menjaga kehormatan keluarga. Wow. Dan saya perlu jelaskan dulu, kedudukan perempuan beda saat ini dengan yang dulu. Perempuan pada zaman itu sangat bergantung pada perlindungan dan keberlangsungan melalui suaminya atau keturunan laki-laki. Jadi kalau Anda sempat jadi janda tanpa Anda, itu status yang sangat rendah, status yang sangat rawan dan rentan, dan bisa dikatakan aib yang memalukan. Wow, saudara, ngeri banget ya hidup di zaman seperti ini. Ya itulah yang latar belakang sosial yang perlu saya jelaskan, saudara. Dan di sini ada penyimpangan yang Yehuda lakukan dari keluarganya dalam perjanjian. Yehuda melakukan hal yang sebenarnya menjauh dari komunitas perjanjian, bahkan dia masuk dalam relasi duniawi. Kenapa? Karena dia menikah dengan perempuan Kanaan. Orang Yahudi sangat melarang yang namanya blasteran-blasteran. Yehuda ini entah kenapa pilihannya Kanaan, nggak mau suka wanita-wanita Yahudi gitu ya, saudara ya. Yang wanita Israel, dia sukanya wanita Kanaan. Dan bahkan sampai punya anak Onan, Sela. Dan kita tahu Onan jahat di mata Tuhan sampai dia dibunuh keduanya. Dan perkawinan Yehuda dengan perempuan Kanaan ini sebenarnya bisa kita katakan simbol kompromi terhadap kemurnian garis perjanjian. Tapi saudara, di sini ada kisah yang menyentuh, ada transformasi, ada belas kasih, ada anugerah. Dan kita akan bicara dari topik seorang perempuan Tamar yang diperlakukan tidak adil walaupun dia wanita Kanaan. Tapi namanya tertulis di garis keturunan Mesias. Bukan karena kebetulan, bukan karena salah cetak, tapi Tuhan mau menyatakan sesuatu kasih karunia-Nya yang besar melampaui apapun. Tapi saya percaya bukan hanya karena kasih karunia, tapi juga untuk penghormatan bagi perempuan yang tidak menyerah dengan keadaan. Saudara, dari Kejadian 38, bagaimana kisah anaknya, dan Onan mati karena mereka jahat di mata Tuhan. Saudara, Tuhan membunuh keduanya. Namun di sini Tamar adalah korban sistem patriarki yang tidak dilindungi. 2 kali menjanda dan digantung-gantung, gak enak sekali. Cintaku digantung, ada lagunya itu, saudara. Ya, dan Yehuda tidak menepati janjinya. Kewajiban Levirat diabaikan. Padahal yang orang Israelnya itu, yang punya hukum Levirat itu Yehuda. Sedangkan si Tamar ini hanya wanita Kanaan. Dia bisa saja pergi. Dia bisa saja bilang, sudah ya, udah mati, aku gak jadi, aku mau kembali ke Kanaan. Bisa sih sebenarnya ya. Tapi walaupun melanggar hukum Levirat, sebenarnya yang melanggar itu adalah Yehuda. Saudara, Yehuda mengusir Tamar secara halus. Dia diusir kembali ke rumah ayah ibunya. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Wah, itu pengusiran secara halus, saudara. Penundaan ini adalah bentuk ketidakadilan pasti. Tamar dikorbankan agar keluarga Yehuda aman secara simbolik. Wow, ini jahat banget sebenarnya. Namun yang saya takjub dari seorang perempuan yang bernama Tamar ini adalah kebesaran hatinya dan kesiapannya mengambil resiko besar demi memperjuangkan haknya, kerinduannya, dan memperjuangkan keadilan. Ini wanita Kanaan, saya bisa katakan emansipator, wanita pertama di Alkitab. Saudara, dia bahkan rela mau ditiduri sama orang yang paling menyebalkan baginya. Wow, itu butuh hati yang besar, saudara.
Kita berantem aja sama suami kita. Oh, jangan coba-coba, don't ever touch me even for 1 year. Oh, no, 1 year. Even for 1 week ya. Jadi Tamar menyamar sebagai perempuan sundal. Dia berani melepas semua gengsinya hanya demi kerinduan dan keadilan. Dan dia mau ditiduri sama orang yang paling menyebalkan hatinya. Tapi dia begitu cerdik. Dia tidak mau uang, dia mau meterai, tali, tongkat, simbol identitas Yehuda, dan onnya Yehuda memberikan itu hanya demi nafsu. Ini seperti kisah Esau dan Yakub. Dan Esau menjual hak kesulungannya demi kacang merah. Sangat membuat melihatnya, memandangnya rendah hak kesulungan. Demikian juga Yehuda. Tapi sebenarnya Tamar sedang menguak siapa Yehuda. Dia seorang yang munafik. Ketika Tamar diketahui hamil, dia yang bilang, pertama kali mertuanya sendiri tanpa bertanya sama menantunya, benarkah itu? Langsung bilang ke semua orang, bakar dia. Padahal dia sendiri pergi ke pelacur. Walaupun itu adalah Tamar, bukankah? Pergi ke pelacur itu sama saja pelacur, saudara. Jangan pikir kalau Anda mencicipin itu, Anda gak sama dia, sama dosa Anda. Makanya Tuhan paling marah. Bukan karena dia membenarkan sikap wanita yang berzina, tapi dia sedang menegakkan keadilan. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, duluan lempar sama perempuan ini. Bukan berarti dia, oh aku bela kamu ya, nanti asal kamu gak bohong. Bukan. Dia sedang menegakkan keadilan. Kenapa tidak dibawa dua-dua? Kedapatan berzina itu 2 orang. Jangan pikir, kalaupun status dia pelacur, siapapun yang pergi ke pelacur, sama dosanya dengan pelacur itu. Dan si Yehuda begitu munafik, bakar dia. Dia lupa beberapa bulan yang lalu dia tidurin pelacur. Seharusnya juga dia dibakar, karena dia juga pezina. Jangan pikir ya, hanya perempuan pelacur yang dibakar. Laki-laki yang pergi ke pelacur juga harusnya dibakar. Saudara, Tamar berani bertindak dalam situasi tidak ada jalan keluar. Tidak bertindak karena hawa nafsu, tapi demi haknya atas keturunan, dan karena Yehuda tidak menepati tanggung jawabnya. Namun Yehuda ini seperti gambaran kita yang bertransformasi dengan kasih Tuhan. Siapa sih kita yang sempurna? Semua kita pernah melakukan dosa. Tapi pemulihan itu hanya terjadi saat kita punya keterbukaan dan mengakui kesalahan. Dan ini yang dilakukan Yehuda. Dia bertransformasi 180 derajat ketika Roh Kudus mungkin menjamah dia. Dan dia berani berkata dengan juga hati yang besar, dia lebih benar daripada aku. Walaupun dia seorang bangsawan dan mungkin statusnya lebih tinggi dari Tamar. Tapi dia ingat, aku pun berbuat dosa. Siapa kita yang gak pernah buat dosa, saudara? Tapi yang membedakannya, beranikah kita berhati besar mengakui kesalahan kita? Gak lagi gengsi. Makan itu gengsi. Saudara, ketika Tamar terbukti hamil, Yehuda ingin menghukumnya dengan dibakar. Tindakan yang keras, tidak proporsional. Tapi Tamar menunjukkan bukti bahwa Yehuda lah ayahnya. Dan Yehuda mengakui dia lebih benar dari aku. Saudara, pengakuan Yehuda adalah titik balik moral dalam hidupnya. Tuhan akan memulihkan dan melupakan walaupun dosa kita merah seperti kirmiji saat kita mengakuinya. Dan menyesalinya dengan sungguh-sungguh. Selalu ada kasih Tuhan untuk menjamah itu. Yehuda adalah gambaran kita yang dipulihkan. Karena itu Yesus bukan lahir dari Yusuf yang begitu seakan-akan sempurna. Yusuf hanya dipakai untuk penyelamatan. Tapi kenapa Yehuda yang jauh dari sempurna? Karena itu gambaran kita. Dan karena itu kedaulatan Allah. Dan karena Allah ingin menunjukkan bukan yang sempurna yang ku mau, tapi yang mau. Karena yang kupanggil akan kusempurnakan. Saudara, semua karena kasih karunia. Kasih karunia. Saudara, dan Tamar ini akhirnya menegakkan keadilan, saudara. Wow, Tamar mengalami pemulihan martabatnya sebagai perempuan. Dan garis Mesias melalui jalurnya yang tak terduga, walaupun kisahnya tak sempurna, tapi kasih karunia menyempurnakannya. Pertobatan dan pemulihan pun terjadi atas Yehuda, diawali dari pengakuannya. Ini awal transformasi hidupnya. Ini juga benih pertobatan di tengah narasi dan cikal bakal peran Yehuda sebagai leluhur raja. Saudara,
Saat dunia membungkam suaramu, percayalah, Tuhan akan mendengar dan membela yang menegakkan keadilan. Seperti Tamar, beranilah bertindak benar,